Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perawatan wanita selama persalinan dan melahirkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Konita. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang perawatan wanita selama persalinan dan melahirkan. Perawatan wanita dalam persalinan adalah ciri khas dari perawatan kebidanan yang dan tetap menjadi inti dari kebersamaan dengan wanita. Wanita dalam persalinan adalah wanita yang paling rentan. Mereka tidak hanya harus mengeluarkan energi yang luar biasa dalam proses melahirkan dan melahirkan anak-anak mereka, tetapi mereka juga waspada dalam melindungi pengalaman kelahiran mereka, termasuk kemungkinan kebutuhan untuk bernavigasi kompleksitas sistem perawatan kesehatan. Hanya sedikit wanita yang memiliki sumber daya untuk melakukan semua tugas ini sekaligus. Salah satu komponen dari bersama wanita adalah untuk menumbuhkan lingkungan di mana wanita dapat melahirkan dan merasa didukung selama periode kerentanan yang intens ini. Dalam banyak pengaturan kelahiran, kondisi di mana wanita melahirkan dan melahirkan kurang dari ideal. Ini berlaku di seluruh dunia, terlepas dari lokasi kelahiran. Di Amerika Serikat, wanita di berbagai negara dan semua lapisan masyarakat datang ke bidan untuk perawatan kelahiran. Para wanita ini mencari bidan untuk mendapatkan perawatan persalinan yang aman, penuh kasih sayang, dan bersalin jalannya kehamilan, persalinan, atau kelahiran mereka. Sebagai bidan yang fokus pada perawatan yang berpusat pada wanita, penting untuk mempelajari cara-cara sistem perawatan kesehatan setempat untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan setiap wanita yang datang kepada bidan untuk perawatan. Selama persalinan dan kelahiran, bidan harus memperhatikan syarat verbal dan non-verbal untuk mengevaluasi respon wanita terhadap persalinan. Dalam situasi di mana bidan merawat wanita dia belum pernah bertemu sebelumnya, di mana ada hambatan bahasa atau budaya, atau hambatan perkembangan atau sosial lainnya untuk berkomunikasi, menyediakan perawatan sensitif bisa sulit. Bidan harus mengeksplorasi opsi dan jalan terbuka bagi mereka untuk mengatasi tantangan ini sehingga mereka dapat terus bersama wanita. Diplomasi dan kebijakan adalah keterampilan kebidanan yang penting seperti juga pengetahuan komprehensif tentang peraturan daerah dan negara bagian yang mempengaruhi kemampuan bidan untuk perawatan klien secara mandiri. Praktik bidan berbeda dari kebidanan, dan bidan yang berpraktik di lingkungan berteknologi tinggi lebih mungkin ditekankan untuk mempraktikkan kebidanan daripada kebidanan. Materi yang pertama adalah evaluasi bidan pada awal persalinan. Evaluasi wanita dalam persalinan adalah keterampilan kebidanan primer. Evaluasi wanita dalam persalinan tidak hanya mencakup evaluasi fisik ibu dan bayinya, tetapi juga penilaian yang cermat terhadap keterampilan dan kekuatan coping wanita yang ia bawa ke tugas melahirkan anak. Penilaian persalinan yang komprehensif dan akurat membentuk dasar untuk pengembangan rencana asuhan kebidanan dan dapat memberikan informasi penting yang mempengaruhi perawatan ibu saat persalinan berlangsung. Untuk wanita yang membutuhkan persalinan sesar atau perawatan bedah lainnya, riwayat persalinan dan fisik sering menjadi H dan P sebelum persalinan. Yang perlu dipertimbangkan dalam persalinan adalah verifikasi LMP EDC atau perkiraan usia kehamilan. Selanjutnya, menentukan onset persalinan, frekuensi, panjang dan lamanya kontraksi. Selanjutnya, status membran, terus kehadiran mekonium, kehadiran pertunjukan berdarah atau perdarahan sebelum melahirkan, terus asupan nutrisi terbaru. Terus selanjutnya melakukan penilaian risiko persalinan, riwayat pemeriksaan rutin sebelumnya, tinjau riwayat medis dan bedah masa lalu,
Lalu pemeriksaan fisiknya, komponen pemeriksaan fisik adalah tanda-tanda vital ibu dan janin. Pemeriksaan perut, auskultasi atau EFM, denyut jantung dasar, variabilitas beat to beat. Terus perubahan berkala, taksiran berat janin. Ujian panggulnya itu tentukan bagian presentasi, pelebaran dan penipisan, pemeriksaan status membran, adanya perdarahan atau pertunjukan, penilaian perineum dan dasar panggul. Terus selanjutnya kehadiran cairan ketuban, ekstremitas, pertimbangan preanestesia, mengevaluasi sistem tubuh tambahan seperti yang ditunjukkan oleh presentasi klien, temuan pemeriksaan fisik dan hasil tes diagnostik. Diagnosis banding yang harus dipertimbangkan yaitu kontraksi uterus tanpa perubahan serviks, bekas merah rahim, terus sekunder dari daftar penyebab jika diketahui. Terus selanjutnya adalah onset persalinan aterem, pencahayaan membran secara spontan. Yang terakhir onset persalinan rumit oleh daftar. Memberikan dukungan. Pendidikan dan tindakan dukungan yang harus dipertimbangkan adalah memberikan informasi tentang peran profesional kelahiran, opsi hidrasi, opsi aktivitas, opsi pereda nyeri, dan posisi untuk kelahiran. Selanjutnya, pecahnya membran buatan, memberikan pembaruan kemajuan, memberikan dorongan dan dukungan, memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Perawatan lanjutan yang harus dilakukan adalah dokumen menggunakan penerimaan HNP, evaluasi ulang untuk melihat adanya kemajuan seperti yang ditunjukkan oleh status ibu dan janin setidaknya setiap 4-6 jam. Pantauan respon klien. Praktik kolaboratif. Pertimbangkan konsultasi atau referensi untuk diagnosis atau perawatan di luar lingkup praktik kebidanan. Materi yang kedua adalah perawatan wanita dalam persalinan tahap pertama. Evaluasi berkelanjutan wanita dalam persalinan memberikan informasi yang diperlukan bidan untuk menentukan kesejahteraan ibu dan janin selama persalinan. Kisaran kemajuan selama persalinan yang menentukan kesejahteraan ibu dan janin selama persalinan. Yang berada di dalam kisaran normal sangat bervariasi. Bidan memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan jaminan ibu. Sementara pada saat yang sama tetap waspada untuk variasi halus dalam kondisi ibu atau janin yang mungkin mengindikasikan perkembangan atau potensi masalah. Identifikasi awal masalah aktual atau potensial memungkinkan tindakan pemecahan masalah dan perawatan dapat dimulai secara proaktif dengan tujuan hasil terbaik yang mungkin untuk ibu dan bayi dalam keadaan tertentu. Komponen sejarah yang harus dipertimbangkan yaitu bagan ulasan atau laporan lisan, riwayat persalinan dan kelahiran sebelumnya, riwayat interval sejak masuk setidaknya 4-6 jam, ujian internal, penyimpangan dari proses persalinan yang diantisipasi, perencanaan asuhan kebidanan awal. Pemeriksaan fisik yang harus dipertimbangkan yaitu tanda vital ibu dan janin, evaluasi respon janin terhadap persalinan menggunakan fetoskop, Doppler, pemantauan janin eksternal atau ekstroda kulit kepada internal. Diagnosis banding yang harus dipertimbangkan yaitu persalinan progresif, persalinan palsu atau prodromal. Persalinan dipersulit oleh yang pertama pola denyut jantung janin yang tidak normal, yang kedua adalah komplikasi maternal seperti PIH. Selanjutnya adalah distosia persalinan sekunder. Yang memberikan perawatan. Tindakan yang harus dipertimbangkan yaitu persalinan palsu atau prodromal, disfungsi uterus hipertonik atau spontan, manajemen tenaga kerja yang aktif, akses 4 seperti yang ditunjukkan, obat penenang,
ansiolitik atau antiemetik. Terus obat analgesi, dan yang terakhir anestesi regional. Perawatan wanita selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu perawatan wanita dalam persalinan tahap kedua. Selama tahap kedua, janin harus melintas batas-batas tulang dari jalan lahir sebelum dia dapat muncul dari rahim sebagai bayi baru lahir. Posisi saat ia memasuki panggul berkontribusi pada durasi dan kesulitan persalinan tahap kedua. Evaluasi prenatal dari diameter panggul internal yang dikenal sebagai pelvimetri dapat sangat berguna dalam mengantisipasi perjalanan persalinan tahap kedua dan menawarkan saran untuk posisi ibu untuk memfasilitasi penurunan janin. Komponen sejarah yang harus dipertimbangkan adalah mendokumentasikan pelvimetri, diperkirakan berat janin, tinjauan kemajuan punggung panggul pertama, yaitu presentasi dan posisi janin, posisi ibu, sikap ibu, terus yang terakhir analgesia oranestesi. Selanjutnya tinjauan kemajuan tahap kedua. Panjang tahap kedua dapat bervariasi, yaitu lebih dari 2 jam, bukan indikasi untuk pengiriman. Terus OB historis sebelumnya. Pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisiknya yang perlu dipertimbangkan yaitu pemeriksaan perut, pelvisesamination, terus verifikasi penyelesaian lokasi pada masa depan, fleksi kepala janin, fetal molding, efektivitas bantalan, tingkat keturunan, menentukan kesejahteraan ibu, tanda-tanda vital, menilai hidrasi, mengevaluasi tanda-tanda vital. Diagnosis banding yang harus dipertimbangkan yaitu tahap kedua progresif, vagina spontan kelahiran, intensitas perineum, tidak ada laserasi derajat pertama dan kedua, episiotomi, laserasi derajat ketiga atau keempat, kedua punggung rumit oleh gawat janin, kelahiran yang cepat, cairan bernoda mekonium, kabel nukal, nyatakan jumlah loop, simpul sejati. Terus selanjutnya adalah pendidikan dan tindakan dukungan yang harus dipertimbangkan, yaitu mendorong, memungkinkan untuk upaya pengusiran alami, langsung mendorong upaya saat dibutuhkan, ingatkan tentang tekanan panggul, instruksikan kapan tidak mendorong, perawatan segera setelah lahir, diskusi rencana penanganan bayi baru lahir. Perawatan lanjutannya yaitu tindakan-tindakan lanjut yang perlu dipertimbangkan yaitu dokumentasi, berikan resusitasi bayi baru lahir seperti yang ditunjukkan, mengevaluasi integritas perineum, catat episiotomi atau laserasi, demabon, jahitan, obat-obatan, memberikan anestesi lokal, amati ibu dan bayi baru lahir setelah kelahiran. Terus yang terakhir adalah berikan perawatan pasca persalinan yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu perawatan wanita dalam tahap persalinan ketiga. Kelahiran plasenta menyedihkan akhir persalinan dan awal periode postpartum. Kehilangan darah yang signifikan dapat terjadi sebelum atau setelah kelahiran plasenta. Manajemen aktif dari ketiga kala dapat menyebabkan penurunan kehilangan darah ibu dan dipromosikan di banyak daerah. Namun, hal itu membutuhkan penjepitan awal dari pusar yang dapat mempengaruhi kesejahteraan bayi baru lahir. Manajemen fisiologi persalinan tahap ketiga tetap menjadi opsi yang masuk akal asalkan bidan bersedia untuk bertindak segera dalam menghadapi perdarahan yang tidak semestinya. Perdarahan tetap menjadi penyebab utama morbiditas ibu di seluruh dunia.
Evaluasi lengkap dari plasenta harus mencakup palpasi manual dari permukaan ibu serta pemeriksaan visual kedua sisi plasenta atau area fragmentasi, difot, atau pembuluh darah yang sobek yang dapat menunjukkan bagian plasenta yang tertinggal. Komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan yaitu riwayat obstetris sebelumnya, faktor risiko perdarahan postpartum, course of labor a birth, terus komponen pemeriksaan fisik untuk dipertimbangkan yaitu tanda-tanda vital, evaluasi untuk robekan, manajemen calon, pastikan plasenta utuh. Tindakan alternatif yang untuk dipertimbangkan yaitu bayi ke payudara untuk merangsang kontraksi uterus. Biarkan fisiologis tahap ketiga, biarkan 30-60 menit untuk tahap ketiga. Jika tidak berdarah, tidak ada tanda-tanda perpisahan, tidak ada rasa sakit yang dirasakan oleh ibu. Formula herbal untuk merangsang uterus kontraksi. Biarkan kabelnya utuh sampai plasenta lahir. Biarkan plasenta datang secara alami. Mengompres dengan es ke perineum setelah lahir. Pendidikan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan yaitu mendorong kontak ibu dan bayi, mendorong menyusui ibu, bayi, bersikap lembut, berikan informasi tentang tahap ketiga. Terus perlu diperbaiki jika ada intervensi jika ada indikasi. Tampilkan plasenta atas permintaan klien, tunjukkan fundus klien, anjurkan untuk memberitahu bidan atau staf pendukung jika fundus berawa, aliran berlebihan, dan kekhawatiran tentang bayi. Materi selanjutnya adalah amnioinfus. Adalah prosedur untuk menguji cairan ketuban yang ada di rahim wanita hamil. Selama cairan steril amnioinfus seperti ringer, laktan, atau salin normal ditanamkan ke dalam uterus, rongga melalui kateter intrauterin untuk menggantikan atau mencairkan cairan ketuban. Amnioinfus diakui sebagai cara efektif untuk mengurangi risiko janin yang berkaitan dengan tali pusat, kompresi oligohydramnion, atau sedang hingga tebal mekonium. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa amnioinfusi dapat mengurangi insiden mekonium tercatat di bawah level pita suara dan dapat menurunkan angka sesar. Lahir untuk gawat janin dengan mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan deselerasi variabel dan peningkatan pH tali pusat. Amnioinfus bukan tanpa risiko. Telah terkait dengan rahim yang berlebihan menghasilkan peningkatan nada uterus dan basal, tiba-tiba memburuknya pola denyut jantung janin. Komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah LMP, EDC, usia kehamilan, tanda-tanda vital ibu termasuk suhu, status serviks, presentasi janin, status membran, indikasi potensial untuk amnioinfus, kontraindikasi terhadap amnioinfus. Terus selanjutnya komponen pemeriksaan fisik untuk dipertimbangkan yaitu tanda-tanda vital pada ibu, pemeriksaan vagina, pemeriksaan perut. Terus diagnosis banding yang dipertimbangkan amnioinfus untuk pengobatan. Tes dan prosedur untuk diagnostik untuk dipertimbangkan yaitu laboratorium pre-op, operasi, ultrasonografi. Tindakan terapi yang untuk dipertimbangkan yaitu masukkan IUPC jika belum ada. Timbul kulit kepala janin internal atau Doppler eksternal. Prosedur manajemen gawat janin.
Jangan menunda persiapan untuk operasi sesar. Lahir saat melakukan amnioinfus. Menilai nada istirahat uterus atau FHT terus-menerus. Pendidikan atau tindakan dukungan yang harus dipertimbangkan yaitu atasi kekhawatiran tentang bayi, memberikan informasi untuk memungkinkan persetujuan berdasarkan informasi, mengatasi masalah klien dan keluarga, terus selanjutnya risiko manfaat dan alternatif, mendidik tantangan persyaratan klien dan memantau janin dan ibu secara terus-menerus. Baiklah, sekian materi yang saya presentasikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Alia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Damayanti dari kelas 1A D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 2, yaitu yang pertama itu ada membantu bagian sesar. Banyak bidan yang telah memperluas praktik kliniknya dengan membantu kelahiran sesar. Manfaatnya bagi bidan adalah dapat memberikan ilmu yang lebih besar untuk perawatan wanita dan di dalam praktiknya. Keterampilan yang didapatkan membantu meningkatkan kemampuan bidan untuk melakukan penjahitan perineum, bekerja dengan dokter bedah, memberikan kesempatan untuk mengembangkan aspek yang berhubungan dengan kolaboratif. Nah, yang harus diperhatikan sebelum membantu bagian sesar itu, kita harus memperhatikan riwayat persalinan ibu, apakah ibu pernah sesar atau tidak, terus pemeriksaan laboratorium sebelum persalinan, apakah ada indikasi untuk sesar, apakah ibu ada alergi, apakah ibu ada penyakit asma, jantung, dan hal-hal yang lain membahayakan. Pemeriksaan fisik yang harus diperhatikan yaitu diantaranya tanda-tanda vital ibu dan janin, presentasi janin, dan indeks massa tubuh ibu. Apakah ibu dan janin ada indikasi untuk melahirkan sesar atau tidak? Apakah perlu dijadwalkan atau tidak? Prosedur yang harus dipersiapkan untuk operasi sesar adalah letak plasenta. Apakah ada gejala preeklamsia? Bidan membantu dalam retraksi dan ekstraksi bayi dan plasenta. Menjahit, membuka perut, berlapis kulit, yaitu lemak subkutan, fascia, otot, peritoneum, dibuka dengan sayetan pisau dan diperpanjang dengan gunting. Setelah kulit sudah dibuka, kemudian terlihat selaput ketuban dan dipecahkan di tempat kepala atau bokong bayi. Kemudian setelah bayi keluar, kecuali tangannya karena untuk mencari kolostrum ibu. Nah, maksudnya itu setelah bayi lahir kan banyak darah. Jadi kita bersihkan darah itu agar bayi tidak mengalami hipotermi, kecuali tangannya karena setelah melahirkan bayi akan mencari sendiri kolostrum ibu. Setelah itu periksa apakah ada janin kedua atau tidak. Setelah bayi lahir, kita memeriksa janin, apakah di ibu itu ada janin kedua atau tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan menyuntik oksitosin untuk kontraksi uterus yang lebih baik dan tidak terjadi perdarahan kembali. Apabila plasenta belum lahir setelah 30 menit, maka akan dilakukan manual plasenta. Karena apabila tidak dilakukan secepatnya, maka akan ibu mengalami perdarahan yang sangat hebat. Pasca operasi, periksa apakah ada gangguan terhadap saluran kemih ibu, emosional ibu, apakah ibu mengalami depresi setelah persalinan. Nah, kenapa diperiksa saluran kemih? Karena kepala janin itu menekan bagian saluran kemih, perineum, dan anusnya. Materi yang kedua yaitu merawat wanita yang sedang menjalani kelahiran sesar. Dalam banyak situasi, bidan dapat mempersiapkan klien yang akan melahirkan anaknya melalui bidan sesar.
Ini merupakan peluang bagus untuk memberikan pendidikan dan dukungan ibu yang mengantisipasi pusat kelahiran yang dikarenakan atau kelahiran di rumah. Mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk mengatasi hal-hal yang tak terduga. Setiap ibu yang mengalami persalinan sesar mungkin memiliki perasaan yang saling bertentangan dengan pengalaman persalinan yang dulu. Pemeriksaan fisik yang perlu diperhatikan sebelum operasi sesar yaitu pemeriksaan fisik terkait indikasi untuk operasi sesar, apakah matur, apakah ada bekas sayatan kelahiran yang dulu, maksudnya apakah ibu pernah melakukan sesar di persalinan sebelumnya, terus apakah ada tanda-tanda gawat janin, atau apakah malpresentation, apakah gemeli atau kembar, apakah ada indikasi prematur, preeklamsia, plasenta previa, solusi plasenta, usia kandungan yang cukup untuk dilakukan operasi sesar. Yang paling penting itu apakah usia kandungan cukup untuk melakukan operasi sesar. Terus memberikan izin kepada anggota keluarga untuk mendampingi operasi sesar agar ibu merasa ada dukungan emosional sehingga persalinan berjalan dengan lancar. Tindakan operasi sesar ini dapat menurunkan resiko bagi ibu atau bayi berdasarkan indikasi untuk kelahiran sesar seperti sungsang, melintang, dan prematur. Yang ketiga yaitu merawat wanita dengan prolapsus tali pusat. Prolapsus tali pusat adalah keadaan darurat klinis yang sebenarnya, kecuali apabila kompresi dihapus dari tali pusat. Janin akan kekurangan oksigen, dapat menderita otak dan kerusakan organ. Sedangkan kelahiran sesar adalah satu metode penyelesaian prolapsus tali pusat. Posisi ibu dan penggantian kabel secara manual. Mungkin maksud dari kabel itu tali pusatnya ya. Secara manual mungkin membantu mengurangi kompresi tali pusat. Prolapsus tali pusat lebih umum pada wanita yang memiliki polihidramnion presentasi janin. Selama pecahnya spontan atau buatan dari membran ketika kepala atau bagian presentasi tidak terlibat dalam panggul. Komponen yang harus dilakukan sebelum prolapsus tali pusat adalah identifikasi faktor resiko prolapsus tali pusat, polihidramnion atau air ketuban, kehamilan ganda atau kembar, denyut jantung janin, pemeriksaan perut, evaluasi volume ketuban, terus berat janin, pemeriksaan pembukaan, presentasi terbawa apa, terus perawatan tali pusat dengan menutupi tali dengan kain basah, terus jika bayi belum lahir, kondisi semakin buruk, berusaha melahirkan dengan cepat. Jika dilatasi penuh atau pembukaan penuh atau maksimal, bersiap untuk operasi sesar mendesak. Yang keempat itu merawat wanita dengan kegagalan atau kemajuan dalam persalinan. Kegagalan untuk perkembangan mungkin terkait dengan efektivitas kontraksi uterus, ukuran panggul ibu, sehubungan dengan ukuran janin, posisi atau anatomi janin, atau faktor psikososial yang menghambat kemajuan persalinan. Tantangan bagi bidan adalah mengidentifikasi dan mengobati komponen spesifik yang menyebabkan penundaan ketika persalinan terjadi tidak berkembang. Seharusnya mekanisme yang dicurigai dan identifikasi secara jelas agar dapat memilih perawatan yang tepat. Dalam beberapa kasus ukuran atau posisi janin mungkin memperlambat perkembangan persalinan, sementara uterus bekerja keras untuk benar-benar mendorong melewati kesulitan. Waktu dan kesabaran dapat dihargai dengan lambat, tetapi ada kemajuan. Ketika rahim tidak bekerja secara efisien, seperti dalam kerja yang tidak teratur, augmentasi kerja melalui oksitosin dapat membantu mencegah persalinan yang lama dan menghindari kelahiran sesar yang tidak perlu. Kesabaran adalah hal penting karena banyak wanita tidak mengikuti urutan kerja yang diterima, maksudnya urutan persalinan, tetapi perlu menemukan sendiri kecepatan untuk persalinan dan kelahiran.
Komponen yang harus diperhatikan yaitu awal persalinan, kemajuan persalinannya, respon janinnya, respon ibu, diperkirakan berat janinnya, mengevaluasi tanda-tanda kelelahan ibu, ketakutan dan kecemasan ibu, ketegangan ibu, kontraksi uterus dan pembukaan posisi janin. Apabila kontraksi melambat akibat kelelahan, berikan ibu nutrisi dan melakukan pemantauan kepada ibu dan janin. Merangsang kontraksi dengan stimulasi puting. Maksudnya itu menggerak-gerakkan puting susu ibu agar terdapat kontraksi yang baik. Apabila dalam rentan waktu 1-3 jam belum juga mengalami perubahan, harus ada tindak lanjut di rumah sakit untuk dilakukan operasi sesar. Yang kelima yaitu peduli wanita dengan grup B stroke. Rata-rata 10-30% wanita mengalami kesakitan vagina atau rektum dengan Streptococcus grup B atau GBS. GBS dapat menyebabkan saluran kemih ibu terkena infeksi, amnionitis, endometritis postpartum, atau infeksi luka. Sebanyak 50% bayi lahir untuk ibu yang mengalami kesakitan dengan GBS. Hingga 4% yang bayi yang mengalami sakit akan berkembang secara signifikan karena komplikasi terkait dengan GBS. Tingkat penyakit GBS dini telah berkurang secara signifikan sejak lembaga profilaksis antibiotik pada awal 1990-an. Penyakit GBS ini didefinisikan sebagai penyakit yang terjadi antara 1 minggu dan beberapa bulan setelah persalinan. Terjadi di atas hingga 20% bayi baru lahir dengan sepsi GBS. Komplikasi infeksi GBS neonatal termasuk meningitis dan pneumonia. Komponen fisik yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu tanda-tanda vital, evaluasi persalinan, ibu demam atau tidak, bau terhadap cairan ketuban, amati bayi yang baru lahir, apakah pucat atau tidak, dan pernapasan dan denyut nadi. Sekian penjelasan 5 materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya di sini akan membawakan 6 materi. Materi yang pertama tentang perawatan wanita dengan persalinan paterem atau yang biasa kita sebut adalah persalinan prematur. Persalinan prematur didefinisikan sebagai onset teratur kontraksi uterus pada wanita yang berada di antara 20-37 minggu. Yang juga memiliki keduanya, contohnya itu ketuban pecah spontan, atau progresi perubahan serviks. Ini adalah penyebab kedua kematian neonatal di Amerika Serikat. Dengan singkat saja, adapun faktor penyebab dari persalinan prematur itu yang pertama aktivitas seksual dalam 96 jam, berdiri terlalu lama, mengangkat beban yang berat, stres, trauma, dan perdarahan pada vagina. Tanda gejalanya yang mungkin tidak jelas itu yang pertama kram ringan atau parah, sakit punggung, terus tekanan suprapubik atau panggul, kotoran yang longgar, keputihan yang meningkat atau baunya yang berbeda. Menilai faktor risiko untuk kelahiran prematur itu yang pertama itu kehamilan pada remaja, usia ibunya yang lanjut, atau BMI sebelum hamilnya 19,8. Adapun pemberian perawatan tindakan terapi untuk dipertimbangkan yang pertama itu ibu harus beristirahat dengan cukup, berhenti bekerja, berhenti mengangkat beban yang berat, lalu menahan diri dari gairah dan hubungan seksual. Lalu materi yang kedua adalah tenaga kerja fase laten yang berkepanjangan, atau yang biasa kita sebut itu fase laten yang panjang. Dianggap berkepanjangan ketika melebihi sekitar 20 jam di nullipara atau 14 jam dalam multipara, sejak awal kontraksi reguler hingga awal persalinan aktif kala 3 dan 4. Fase laten persalinan dipertimbangkan untuk mengakhiri dengan timbulnya tidak nyaman berirama kontraksi uterus yang berlangsung 45 detik atau lebih dan sedang sampai kuat dengan palpasi.
Progresi perubahan serviks adalah ciri khas dari persalinan. Gigi kontraksi uterus tanpa adanya perubahan serviks tidak boleh dianggap sebagai persalinan yang harus dirawat sebagai persiapan untuk persalinan. Jadi, walau kontraksi uterusnya itu ada kuat tapi tidak diiringi dengan pembukaan serviks, itu tidak normal. Kelelahan ibu disebabkan oleh kontraksi tidak teratur yang biasanya dapat menimbulkan rasa yang mendalam, dampak pada tingkat energi tenaga kerja wanita, dan mungkin mempengaruhi dokter untuk melakukan intervensi ketika persalinan telah terjadi belum dimulai dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika fase laten ini terlalu lama, itu dapat mengakibatkan ibu kelelahan dan beresiko pada saat persalinan nanti. Faktor gejalanya peningkatan keputihan, stretch curl berlendir, bercak, hubungan seksual atau orgasme baru-baru ini, penggunaan uterotonik. Adapun tindakan alternatif yang harus kita pertimbangkan, yang pertama adalah menunggu dengan waspada, yang kedua menyiapkan lingkungan atau ruangan yang aman untuk memungkinkan beristirahat, termasuk tidur sebentar-sebentar, hindari dehidrasi dan nutrisi yang cukup, mandi air hangat, lalu dipijat. Jadi penanganan yang kita lakukan pada saat ibu mengalami fase laten yang berkepanjangan ada yang tadi saya sebutkan. Lalu memberikan dukungan dan pendidikan untuk dipertimbangkan. Yang pertama, dengarkan keprihatinan ibu. Jadi pada saat itu terjadi, ibu merasa resah atau merasa tidak nyaman, kita harus mendengarkannya. Beri penkes tentang ketakutan yang ibu alami, penkes tentang persalinan, kelahiran, dan pengasuhan anak, memberikan jaminan, terus berusaha untuk melahirkan dengan perasaan aman di lingkungan. Yang ketiga adalah perawatan wanita dengan prematur pecah membran atau yang biasa kita sebut dengan ketuban pecah dini atau PROM. Adalah didefinisikan sebagai ROM yang terjadi sebelum pembukaan persalinan. 90% wanita dengan PROM atau ketuban pecah dini akan masuk persalinan selama 24 jam pasca ketubannya pecah. Ketika ada yang lebih dari 24 jam antara ketuban pecah dan bayi lahir, ketuban pecah berkepanjangan dikatakan terjadi ketuban pecah prematur adalah ROM dan muncul sebelum trimester. Komplikasi ketuban pecah dini biasanya muncul jauh sebelum persalinan terjadi. Komplikasi dari ketuban pecah dini termasuk komplikasi terkait dengan kelahiran prematur setelah ketuban pecah, gawat janin berkaitan dengan kompresi tali pusat dan janin infeksi, komplikasi maternal termasuk maternal infeksi intraamniotik, peningkatan risiko sesar persalinan, dan endometritis postpartum. Adapun tanda-tanda ketika pecahnya ketuban itu, yang pertama demam atau ibu merasa kedinginan, palpitasi, dan kelumputan uterus. Adanya faktor resiko kenapa bisa terjadi ketuban pecah itu, yang pertama ibu merokok lebih dari setengah bungkus per hari, yang kedua ibu kekurangan gizi, dan yang ketiga itu sejarah memang keluarganya itu sering pecah ketuban dini dan konisasi serviks. Adapun tindakan yang harus kita segera lakukan, yang pertama adalah menunggu dengan waspada, tidak ada ujian internatal, CBC harian, hindari dehidrasi dan nutrisi yang adekuat, menunggu mulai persalinan, stimulasi persalinan dengan pengobatan alami, atau kita lihat apakah perlu diinduksi atau tidak. Lalu dukungan, pendidikan, dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan dengan cara yang pertama itu diskusi pentingnya PROM, yang kedua itu hasil janin yang diantisipasi untuk usia kehamilan, yang ketiga itu perawatan bayi baru lahir yang diantisipasi. Adapun resiko ibu dengan PROM ini, yang pertama itu inspeksi intrauteri yang meningkat, yang kedua meningkatnya insiden intervensi. Resiko janin dengan PROM ini, yang pertama konferensi tali pusat, yang kedua inspeksi yang sedang naik dan sudah ada. Materi yang keempat adalah peduli wanita dengan distosia bahu.
Distosia bahu terjadi ketika ada kesulitan melahirkan bahu setelah kepala sudah lahir. Biasanya kita sebut itu pada saat kepala itu keluar, bahunya itu tertahan di jalan lahir. Hampir setengah dari semua distosia bahu terjadi pada bayi yang beratnya kurang dari 4.000 gram. Jadi bukan ukuran bayi sendiri yang menciptakan kesulitannya, justru itu cocok dengan yang khusus ini. Bayi melalui panggul khusus ibu ini. Studi tidak dapat diprediksi secara adil yang ibu dan bayi akan beresiko distosia bahu. Jadi tidak ada studi yang bisa memastikan apakah ibu ini lahiran distosia bahu atau tidak. Distosia bahu dapat diantisipasi dengan lama tahap kedua dan kehadiran tanda kura-kura. Setelah kepala muncul, kepala meluas dengan susah payah dan bahu tetap pada di perineum. Restitusi tidak terjadi. Bahu dapat terjepit di pelvis. Atau mereka mungkin terkena dampak di antara pinggiran panggul. Diidentifikasi cepat distosia bahu harus dilakukan mengakibatkan inisiasi yang cepat atau manuver sistematis untuk melahirkan bayi. Distosia bahu mungkin mengakibatkan kerusakan signifikan pada bayi. Dimaksud dengan kerusakan signifikan pada bayi ini ketika proses persalinan dan bahu bayi tertahan terlalu lama pada perineum itu mungkin akan merusak tulang dari bayi yang belum kuat, seperti cedera plecus brachialis, fraktur clavikula. Fraktur itu kayak bahu ini agak ke bawah gitu, hisposia ataupun yang sangat parahnya itu adalah kematian. Selanjutnya materi yang kelima adalah perawatan wanita menjalani kelahiran dengan dibantu vakum. Kelahiran dengan bantuan vakum cukup beresiko tinggi untuk ibu dan maupun bayi. Manfaat menggunakan ekskavator vakum untuk membantu kelahiran bayi harus jelas melebihi potensi risiko yang berkaitan dengan prosedur ini. Bidan yang membantu kelahiran menggunakan ekstra vakum outlet harus dididik dan dilatih dalam indikasi dan kontraindikasi, teknik dan komplikasi terkait dengan penggunaan perangkat. Jadi tidak semua bidan diperkenankan untuk menggunakan alat ekskavator vakum ini karena harus dengan keahlian khusus. Adanya kontraindikasi adapun pada keadaan vakum persalinan dibantu. Kontraindikasinya itu yang pertama, kontraksi uterus yang lemah atau jarang. Yang kedua, vertex tidak terlihat dengan baik. CVD, bayi prematur kurang dari 2-37 minggu, makrosomia yang dicurigai, presentasi no vertex, klien tidak kooperatif, upaya pengusiran yang buruk, indikasi untuk kelahiran dengan bantuan vakum. Adapun faktor risiko potensial untuk distosia bahu, yang pertama itu ibu memiliki diabetes, yang kedua itu riwayat bayi besar, obesitas ibu, kehamilan pasca kencan, janin besar dengan palpasi atau ultrasonografi, riwayat persalinan sebelumnya yang memang sulit. Adapun faktor lain pada saat persalinan yang diharuskan menggunakan vakum itu, yang pertama itu kala dua yang berkepanjangan, pada primi itu lebih dari 3 jam dan pada multi itu lebih dari 2 jam, gawat janin dan ibu yang kelelahan. Materi yang terakhir itu merawat wanita kelahiran di vagina setelah sesar atau yang biasa kita kenal dengan VBAC atau vagina birth after sesar. Jadi tuh si ibu ini kehamilan sebelumnya itu menjalani operasi sesar. Nah, kehamilan selanjutnya itu ibu ingin melahirkan secara pervaginal. Menyediakan wanita yang dipilih dengan cermat dengan alternatif untuk bedah kelahiran bayi atau operasi sesar. Rahim yang terluka ada di resiko lebih besar pecah daripada rahim yang tidak rusak. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap inspeksi parut antara 174 bab 5 perawatan wanita selama buruh dan melahirkan adalah jenis penutupan, nutrisi jaringan, dan oksigenesis yang adekuat untuk mendukung penyembuhan luka utuh dan berfungsi sistem kekebalan tubuh, dan stres minimal luka. Ruptur uteri terjadi pada tingkat yang didokumentasi sekitar 0,5-1%. Tingkat ini meningkat pada wanita dengan penutupan uterus satu lapis, 2 atau lebih banyak kehamilan sesar sebelumnya. Suatu penanganan antara internal
atau kurang riwayat pasca operasi demam atau infeksi, dan wanita yang menderita persalinan ditambah atau diinduksi dengan oksitosin. Ketika ruptur uteri terjadi, hasilnya ditingkatkan dengan kesediaan langsung layanan bedah terampil. Dapatkan catatan operasi untuk operasi sesar sebelumnya. Yang pertama, indikasi untuk bedah sesar primer. Yang kedua, usia kehamilan dengan SC sebelumnya. Jadi jaraknya, jenis sayatan uterus, jenis penutupan uterus, kursus pasca operasi. Jadi VBAC ini bisa dilakukan, tapi dengan konsultasi ke dokter kandungan khusus ataupun dokter bedah khusus. Jadi sebagai bidan kita tidak boleh menangani VBAC ini. Jadi kelahiran vagina setelah operasi sesar itu tentunya sangat beresiko sekali. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Tri Agustin. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan pada materi ini, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan wanita dengan cairan bernoda mekonium. Jadi sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cairan ketuban bernoda mekonium ini. Terjadi pada sekitar 2-18% dari semua kehamilan dengan frekuensi yang semakin meningkat saat istilah mendekati dan diteruskan. Itu menurut Wiswell tahun 2000 dan tahun 1994. Sementara itu, lebih sering terjadi pada post-date kehamilan, itu juga bisa terjadi sebelum menstruasi. Nah, sindrom aspirasi mekonium ini mempengaruhi 5-12% bayi yang baru lahir melalui MAS. Dapat terjadi ketika janin yang dilahirkan melalui cairan bernoda mekonium ini menghembuskan mekonium ke paru-paru. Nah, tetapi terjadi lebih sering sebagai kejadian prenatal pada janin yang sudah dikompromikan. Menghisap mulut dan hidung bayi sebelum kelahiran pundak adalah tindakan tunggal yang paling penting untuk mengurangi kemungkinan iritasi kimia atau penyumbatan mekanisme jalan napas dan aspirasi mekonium. Nah, itu sedikit penjelasannya. Lanjut di sini ke riwayat kliennya itu ada pun sejarah komponen yang perlu dipertimbangkan, yaitu mengkaji kesejahteraan bayi. Nah, terus juga ada karakteristik mekoniumnya dalam cairnya itu yaitu tipis, sedang, tebal maupun partikulat. Nah, faktor risiko yang mempengaruhi mekonium ini yaitu faktor ibu, kunjungan prenatalnya kurang dari 5, terus oligramnion, kehamilan jangka postpartum. Nah, adapun usia kehamilan lanjut misalkan lebih dari 42 minggu, kurangnya penghisapan sebelum kelahiran bahu, dan di sini juga ada pengecekan Apgar kurang lebih 7 atau 1-5 menit. Nah, adapun pemeriksaan komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan yaitu pemeriksaan perut, misalnya kayak mobilitas bayi, kecukupan cairan, frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi. Nah, selain itu ada juga ujian panggul, ya, misalkan status serviksnya, status bagian presentasinya. Ada juga di sini diagnosis banding yang harus dipertimbangkan, yaitu dilihat dari cairan ketuban bernoda mekonium, misalkan si mekoniumnya itu tipis, berair, sedang, tebal, atau partikulat. Nah, ada juga di sini tes diagnostik dan prosedur untuk dipertimbangkan. Nah, yang tadi nggak dipertimbangkan, sekarang dipertimbangkan. Ada juga amnioskopi untuk evaluasi awal warna cairan. Evaluasi kesejahteraan janin, ada juga auskultasi intermiten, monitor janin elektronik. Nah, kalau misalkan mau di USG itu dia ada kelihatan indeks cairan ketuban sama presentasi janin. Adapun
pemberian perawat, tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Dengan kelahiran dalam posisi netral gravitasi, kemungkinan untuk butuh waktu untuk menyedot perineum saat hisap kepala lahir. Nah, mempersiapkan hasil potensial bayi baru lahir yang kuat menerima perawatan rutin penyedotan tidak lanjut yang bayi baru lahir. Ada juga yaitu tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, yaitu manajemen calon, kelahiran yang lembut, metode penyedotan yang ditentukan oleh lingkup praktik bidan. Nah, di sini juga ada pun memberi pendukungan atau memberikan pendidikan kesehatan pada ibu yang mengalami ini. Misalnya yaitu mendorong partisipasi ibu dalam mencegah MAS, yaitu tidak mendorong sampai mulut dan hidung disedot, posisi netral gravitasi untuk kelahiran, tidak ada stimulasi sampai jalan napas dibersihkan. Pentingnya perhatian ibu pada bayi baru lahir yaitu sindrom aspirasi mekonium, potensi trauma dan intubasi. Ada juga di sini pemberian informasinya itu berkelanjutan dalam persalinan saat lahir jika bayi baru lahir membutuhkan perawatan khusus. Ada juga tindakan yang tidak lanjut untuk dipertimbangkan, yaitu memiliki semua peralatan resusitasi yang tersedia pada diuji, mengantisipasi semangat bayi baru lahir, dan mendokumennya. Ada juga praktik kolaborasi, pertimbangan konsultasi dan rujukan. Nah, di sini kalau misalnya kita mau kolaborasi yaitu dengan kolaborasi dengan observer objin. Nah, di sini kita meriksa yaitu tebal atau partikulat mekonium. Adapun di pertimbangan kelahiran di rumah sakit di hadapan, terus lainan anaknya. Nah, lainan anak ini bisa aja gangguan pernapasan pada neonatus dan untuk diagnosa atau perawatan di luar praktik bidan. Lanjut yaitu ke materi perawatan wanita dengan kehamilan ganda. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi ini. Bidan menghadiri wanita dengan kehamilan ganda dalam beberapa pengaturan. Yang pertama itu mengidentifikasi awal kehamilan ganda, memberikan kesempatan untuk mengatasi komplikasi potensial sebelum mereka muncul. Nah, terus dalam pengaturan kelahiran di rumah, bidan mengasumsikan tanggung jawab untuk menasihati orang tua tentang pentingnya risiko yang merugikan dengan hamil ganda ketika kelahiran terjadi di rumah. Nah, terlepas dari lokasi terlahiran yang direncanakan, bidan harus memiliki sarana untuk menyediakan akses ke perawatan kebidanan atau anak jika harus diindikasikan. Insiden kehamilan multiple mungkin setinggi 3% dan dikaitkan dengan peningkatan risiko persalinan prematur, ruptur prematur membran, retardasi pertumbuhan janin intrauterin, transfusi kembar ke kembar, dan kematian perinatal. Adapun riwayat kelahiran atau komponen sejarah yang harus dipertimbangkan yaitu LMP, IDC, dan usia kehamilan. Faktor yang berkontribusi untuk kehamilan multiple ini yaitu sejarah keluarga kelipatan, sejarah pribadi kelipatan, penggunaan obat kesuburan. Nah, adapun riwayat menunjukkan kehamilan multiple yaitu ukuran lebih dengan yang diujikan, gerakan janin tidak terdeteksi oleh ukuran 18-20 minggu. Peningkatan hasil PAP. Ada juga komplikasinya bagi kehamilan multiple ini yaitu anomali janin, aborsi spontan, kematian janin, preeklamsi, persalinan prematur. Ada juga di sini pemeriksaan fisik. Komponen ujian fisik ini untuk dipertimbangkan yaitu pemeriksaan perut, pola pertumbuhan pada fundus interval, terus ujian panggul, panjang dan pelebaran serviks. Ada juga kesan klinisnya, diagnosis banding yang harus dipertimbangkan yaitu kehamilan ganda dengan peningkatan risiko, anomali struktural, anomali
kromosom, persalinan prematur, ketuban pecah dini, dan ketidaksesuaian janin. Adapun tes diagnostik dan prosedur untuk dipertimbangkan yaitu MSAFP, evaluasi ultrasonografi, usia kehamilan, adanya anomali, dan plasenta membran. Terus di sini juga ada pengawasan antepartum, tidak diindikasikan untuk kehamilan multiple tanpa komplikasi. Nah, untuk komplikasi kehamilan multiple-nya itu seperti UGR, AFI abnormal, dan anomali janin. Ada juga di sini memberikan perawatan tindakan terapi untuk pertimbangan, yaitu istirahat di tempat tidur, pengakhiran janin secara agresif, dapat menimbulkan tantangan etika. Nah, lanjut di sini juga ada berat janinnya itu di bawah 1.500 gram, prevensi ibu, keterampilan dan pengalaman klinis. Lanjut di sini memberikan perawatan tindakan alternatif untuk dipertimbangkan. Nah, di sini yaitu mempertimbangkan pilihan yang akan diinformasikan, faktor risiko untuk individu, keterampilan dan pengalaman bidan. Adapun dukungan orang yang hadir yaitu kemampuan untuk melihat dan menyentuh bayi dengan segera jika stabil. Nah, membina kamar dan menyusui, dan di rumah sakit kelahiran yaitu kelahiran bisa per vagina, ruang kelahiran, dan minimal orang yang bisa menjenguk si ibu. Adapun pendidikan dan tindakan dukungan yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama itu informasi tentang pengujian atau pengawasan, prosedurnya, hasilnya, dan implikasi. Terus meningkatkan frekuensi kunjungan peranatal, yaitu biasanya pada usia kehamilan seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengujian. Ada juga yaitu praktik kolaboratif pertimbangan konsultasi dan atau rujukan. Sama seperti tadi, jika ingin berkolaborasi yaitu dengan dokter obgyn atau spesialis abdomen. Untuk semua kehamilan ganda per ruang lingkup praktik bidan untuk kehamilan multiple dengan komplikasi. Nah, yang terakhir itu ada pelayanan sosial. Ibu dari kelompok pendukung kembar, kelompok pendukung kesediaan atas kehilangan kehamilan, dan layanan dukungan lainnya. Yang lanjut ke materi selanjutnya yaitu merawat wanita dengan presentasi bokong atau disebut juga dengan sungsang. Nah, seperti biasa, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tersebut. Presentasi bokong atau sungsang ini adalah presentasi non-vertex yang paling umum, terjadi pada 3-4% dari kehamilan tunggal. Presentasi sungsang ini lainnya membawa risiko komplikasi yang lebih tinggi pada presentasi vertex. Keamanan relatif dari persalinan sungsang dapat dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman dukun. Ada juga frekuensi wanita untuk perawatan harus dipertimbangkan selama diskusi opsi. Nah, adapun AOCG merekomendasikan versi eksternal untuk mengonversi sungsang atau transversal ke presentasi vertex untuk mengurangi risiko yang terkait dengan presentasi non-vertex dan menghindari kelahiran sesar yang tidak perlu. Rekomendasi saat ini termasuk menawarkan sesar yang direncanakan kepada wanita dengan bayi sungsang dalam upaya mengurangi prenatal morbiditas dan mortalitas. Nah, adapun operasi sesar yang direncanakan untuk presentasi non-vertex tidak berlaku untuk wanita yang menolak persalinan bedah. Mereka yang mengalami persalinan lanjut saat kelahiran sudah dekat pada saat diagnosis, atau mereka yang kembar keduanya adalah presentasi non-vertex. Nah, ada juga riwayat kelainan atau komponen sejarah yang harus dipertimbangkan. Di sini juga ada LMP dan EDC.
riwayat kebersalin sebelumnya, yaitu kelahiran sungsang sebelumnya, berat lahir anak sebelumnya, adanya bekas luka di uterus. Adapun yaitu biasanya dia mengalami distosia bahu, tenaga kerja yang berlarut-larut, riwayat kehamilan saat ini, yaitu metode kehamilan saat ini yaitu status RH-nya, lokasi plasentanya. Adapun faktor yang berkontribusi dalam presentasi non-vertex ini yaitu polyhydranion, kelemahan pada otot perut, pariritas, prematuritas, kehamilan multiple placenta previa. Ada juga pemeriksaan fisik. Komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan yaitu diagnosis presentasi non-vertex, pemeriksaan perut, manuver Leopold, tentukan presentasi jalan lahir, kebohongan dan variasi. Maksudnya kebohongan itu yang belum tentu. Nah, terus juga perkiraan berat janin, perhatikan tonus otot perut, nada uterus, detak jantung dan lokasi janin. Adapun di sini kesan klinisnya yaitu kehamilan presentasi non-vertex, sungsang, melintang, wajah, kehamilan preterm, istilah postpartum. Ada juga tes diagnostik dan prosedur yang untuk dipertimbangkan yaitu USG, konfirmasi posisi janin, terus itu prosedur sebelumnya, pemantauan janin terus menerus, NST dan atau BPP. Nah, lanjut memberikan perawatan tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Biasanya di sini tingkat keberhasilannya itu 35-86% lebih sukses di wanita multipara. Nah, ada juga metode setelah evaluasi janin yaitu minta klien mengosongkan kandung kemih, klien rileks dengan lutut ditekuk dan didukung, otot perut harus rileks. Coba roll ke depan menggunakan tekanan stabil yang lembut. Nah, ada juga di sini yaitu memberikan perawatan tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, yaitu posisi miring sungsangnya, gunakan 5 menit sampai 3 sampai 4 kali sehari. Jadi di sini itu maksudnya sehari itu posisi miringnya itu 5 menit dalam 3 kali sehari. Nah, terus pinggul lebih tinggi dibanding kepala di papan miring. Nah, ada juga musik di kaki ibu untuk mendorong janin berputar. Nah, lanjut memberikan dukungan pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan, yaitu memberikan informasi tentang risiko, manfaat, dan ketersediaan kelahiran sungsang perpaginam. Nah, adapun memperoleh persetujuan berdasarkan informasi untuk kelahiran atau prosedur yang direncanakan, yaitu risikonya perinatal dengan sungsang vagina terencana yaitu 5%. Adapun risiko perinatal termasuk. Nah, adapun bisa jadi cedera atau kematian janin, cedera neonatal atau kematian. Nah, lanjut di sini yaitu perawatan tidak lanjut atau tindakan tidak lanjut untuk dipertimbangkan. Yaitu konfirmasi ulang posisi janin sebelum lahir, frekuensi ibu untuk kelahiran dan prosedur yang direncanakan, jumlah dan jenis keterampilan dukun bayi, sering-seringlah mengevaluasi kesejahteraan janin, jangan menarik bayi untuk melahirkan wajah dan kepala. Jika bayi sudah lahir, bungkus tubuh bayi dengan handuk hangat, ayunkan bayi ke perut ibu. Nah, terus tuh
Jangan biarkan menarik bayi karena akan mengakibatkan cedera parah jika itu terjadi. Adapun yaitu praktik kolaboratif, pertimbangan, konsultasi atau rujukan. Sama di sini juga kolaborasinya itu dengan dokter spesialis obgyn. Untuk versi yang gagal, prevensi ibu untuk presentasi non vertex. Ada juga layanan anak, yaitu untuk perawatan bayi baru lahir setelah kelahiran sungsang vagina. Nah, lanjut yaitu ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merawat wanita dengan perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum ini didefinisikan sebagai kehilangan darah lebih dari 500 cc saat melahirkan atau dalam 24 jam pertama setelah melahirkan per vagina. Perdarahan postpartum ini dapat menyebabkan kematian ibu di seluruh dunia. Anemia mungkin merupakan faktor kontributor signifikan terhadap keterlambatan penyembuhan pasca persalinan dan merupakan predisposisi infeksi. Perdarahan dapat menjadi indikator utama dari jaringan plasenta yang tertahan, kelelahan uterus, laserasi yang signifikan, atau gangguan koagulasi. Penyebab utama perdarahan postpartum adalah atonia uteri. Adapun riwayat kliennya, komponen sejarah yang harus dipertimbangkan yaitu riwayat perdarahan postpartum sebelumnya, multiparasitas besar, sejarah etnisnya, kursus persalinannya, dan pemberian oksitosin, pengiriman dan status plasenta. Faktor risiko perdarahan yaitu pengiriman prematur, kelebihan rahim, dan polihidramnion. Adapun pemeriksaan selanjutnya yaitu mengevaluasi penyebab perdarahan, misalkan yaitu atonia uteri, laserasi, retensi plasenta, atau fragmen. Ada juga pertimbangan pengangkatan plasenta yang dipisahkan secara manual, yaitu dengan evaluasi uteri untuk atonia, pertimbangan fragmen plasenta yang tertahan jika tidak ada atonia. Nah, lanjut yaitu pemeriksaan klinis, diagnosa banding yang harus dipertimbangkan yaitu perdarahan postpartum sekunder, kelebihan rahim, laserasi saluran genitalia, jaringan plasenta yang tertahan, disfusi pembekuan. Ada juga tes diagnostik dan prosedur yang untuk dipertimbangkan yaitu yang pertama KBK, HNH, trombosit, tes fungsi hati, laboratorium preeklamsi, dan evaluasi ultrasonografi atau USG. Nah, ada juga tindakan terapi untuk dipertimbangkan yaitu tindakan pencegahan, mengontrol kelahiran bayi untuk meminimal trauma jaringan, manajemen fisiologis tahap 3. Ada juga yaitu jika manual plasenta ini biasanya masukkan tangan bersarung steril ke dalam vagina, ikuti kabel ke plasenta atau biasanya tali pusat. Nah, Anda harus menyamping atau menemukan potong ujung jari di bawah ujung plasenta terdepan. Plasenta dari dinding rahim menggunakan struk pendek. Kebutuhan potensial untuk tindak lanjutnya yaitu PPH dengan plasenta dikirimkan. Kaji plasenta untuk kelengkapan, jaringan untuk laserasi, tanda vital ibu. Nah, ada juga yaitu rahim akan dikompres di antara kedua tangan. Pertahankan tekanan stabil sampai perdarahan terkontrol. Untuk obat-obatannya itu oksitosin,
10 cc 10 ada juga 200 sampai 800 mcg secara rektal, yaitu dimasukin ke dalam anus. Hindari kelamin dengan HTN. Ada juga yaitu terapinya yaitu kateter bor besar 10 unit cairan oksitosin per 500 ml itu biasanya disuntikan melalui IV atau intravena. Jalankan cepat sampai antoni mereda. Gunakan IV ini kedua pengganti cairan. Ada juga yaitu laserasi vagina atau serviks yang dalam sambil menunggu perbaikan bedah. Kompres aorta. Terus juga memberikan dukungan atau pendidikan dan tindakan dukungan atau untuk dipertimbangkan. Nah, di sini yang harus diperhatikan itu diskusi dan atur transportasi jika keluar dari rumah sakit. Lihat terjadinya perdarahan, jika bergejala hubungi bantuan sebelum muncul. Minum terapi pengganti zat besi sesuai petunjuk. Terus suplemennya jangan lupa, istirahat dan nutrisi yang cukup sangat penting untuk penyembuhan, perkuat tanda dan gejala infeksi. Nah, tindakan tindak lanjut untuk dipertimbangkan yaitu amati perdarahan terus-menerus, tanda-tanda hipolemia atau anemia, kelemahan, dyspne, atau ulangi jika perdarahan berlanjut. Untuk pertimbangan kolaborasi atau rujukannya itu semuanya hampir sama, kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. Segera berobat seperti yang diharapkan dengan perawatan yang tepat, tindakan dan gejala syok. Untuk transportasi jika dia di luar rumah sakit. Nah, lanjut, saya di sini akan menjelaskan lagi materi tentang ibu dengan kehamilan postpartum atau biasanya ibu hamil melebihi usia 42 minggu. Nah, sekitar 10% wanita akan melewati masa term. Tidak ada bukti bahwa induksi bermanfaat untuk kehamilan postpartum tanpa komplikasi. OCG merekomendasikan untuk memulai pengawasan janin hingga 42 minggu. Meskipun banyak praktik memulai pengawasan sebelum usia 42 minggu, tidak ada pedoman yang tegas tentang apa yang merupakan kerangka waktu yang wajar untuk memulai pengawasan janin pada kehamilan setelah tanggal kehamilan. Induksi mungkin diindikasikan untuk indikasi ibu atau janin, tetapi tidak untuk kehamilan 42 minggu. Tinjauan literatur terbaru menunjukkan peningkatan ringan dalam kematian perinatal dimulai pada usia kehamilan 43 minggu. Nah, di sini saya akan derajat klinisnya yaitu menilai edisi menggunakan beberapa parameter LMP, BHCG, tinggi fundus uteri di umbilikus pada 20 minggu, USG dini, penilaian resiko post-death, terus tinjauan riwayat untuk faktor tambahan yang dapat memperpanjang kehamilan. Pemeriksaan fisik atau ujian untuk dipertimbangkan yaitu bobot, pemeriksaan perut, presentasi, posisi, dan variasi janin, fleksi dan keterlibatan janin, periksa berat janin, palpasi untuk kecukupan cairan, adanya kontraksi. Kesan klinisnya itu atau diagnosa banding yang harus dipertimbangkan yaitu kehamilan postpartum atau lebih dari 42 minggu biasanya tidak ada gejala lain.
gerakan janin menurun, hasil BPP dan STN abnormal, makrosonomia janin. Tes diagnostik dan prosedur untuk dipertimbangkan yaitu pengawasan janin, hitungan tendangan janin perharinya, terus tuh memberikan perawatan, tindakan terapi untuk mempertimbangkan, menunggu cukup lama, membutuhkan pengawasan dekat terhadap kesejahteraan ibu dan janin. Seperti yang ditunjukkan oleh status ibu atau janin, yaitu dapat terjadi preeklamsi, diabetes gestasional. Nah, adapun tinjau atau ajarkan hitungan tendangan janin, proses persalinan, kapan menelpon. Ada juga diskusi opsi persalinan, yaitu dapatkan persetujuan berdasarkan informasi, perawatan hamil, potensi perubahan lokasi atau perawatan yang diantisipasi untuk persalinan kelahiran. Lanjut yaitu perawatan tidak lanjut, tindakan lanjut untuk dipertimbangkan yaitu pengawasan janin. Jadwal untuk mengevaluasi status janin yaitu 4-7 hari. Tinjau hasil segera, dokumentasi secara rencana yang sedang berlangsung. Mengantisipasi potensi kehamilan yaitu cairan ketuban bernoda mekonium, distosia bahu, perdarahan postpartum, meningkatkan peluang sesar, gangguan pernapasan bayi baru lahir. Ada juga praktik kolaboratif pertimbangan konsultasi atau rujukan. Sama di sini kolaborasinya itu dengan spesialis obgyn atau dokter obgyn. Nah, di sini juga ada surveilansi janin yang tidak meyakinkan, cairan ketuban bernoda mekonium, distosia bahu, pengiriman sesar, gangguan pernapasan bayi baru lahir, dan untuk diagnosis atau perawatan di luar lingkup bidan. Nah, di materi saya ini yang terakhir yaitu bagian saya yang terakhir yaitu merawat wanita dengan kehamilan menginduksi hipertensi pada persalinan. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke materinya itu hipertensi, saya sedikit akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi itu di mana tekanan darah lebih dari normal, misalkan 150 per 110 mm air raksa. Nah, di sini juga langsung saja masuk, sekitar 5-7% wanita hamil akan mengalami hipertensi atau PIH yang diinduksi kehamilan. Lihat gangguan hipertensi pada kehamilan. Nah, identifikasi PIH yang cepat menawarkan kesempatan untuk perawatan diri yang dapat meningkatkan kemungkinan kelahiran perpaginam dan mengurangi potensi kerusakan ibu atau janin. Nah, wanita yang mengalami PIH selama persalinan pada awalnya mungkin tampak baik-baik saja. Oleh karena itu, evaluasi sistematis untuk PIH diperlukan pada semua wanita dengan indikator klinis yang menunjukkan PIH. PIH ini sering diperlukan pada semua wanita. PIH ini sering menyebabkan peningkatan tekanan darah ibu, protein urinnya, asam urat serumnya, dan tes fungsi hati. Volume darah yang bersirkulasi ibu berkurang sehingga menyebabkan hipovolemia, walaupun terjadi edema perifer menyeluruh. Aliran darah plasenta. Nah, trombosit bisa jauh di bawah kisaran normal. Sindrom HELLP dikaitkan dengan insiden morbiditas ibu yang lebih besar, termasuk insiden kejang yang lebih besar, nyeri epigastrium, mual dan muntah, proteinuria, dan lahir mati. Preeklamsi berat dapat menyebabkan kematian ibu atau perinatal.
kejang kemungkinan merupakan tanda pertama PIH dan dapat terjadi 24 sampai 48 jam setelah melahirkan. Riwayat lainnya itu bisa sama kayak tadi, yaitu adanya EDC dan NMP, BP normal selama masa kehamilan, selama evaluasi, dan juga biasanya sakit kepala persisten, nyeri epigastrium, gangguan visual. Biasanya itu riwayat hipertensi esensialnya itu molahidatidosa itu risikonya 10 kali, hidrops janin itu risikonya 10 kali, dan primigravida itu risikonya 6-8 kali. Pemeriksaan fisik atau komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan yaitu peralatan utuh dengan ukuran yang benar harus digunakan dengan posisi ibu yang sama untuk pada setiap BP-nya. Nah, evaluasi untuk edema lubang yaitu pada wajah, tangan, kaki, dan tungkai bawah. Adapun kelasan klinis diagnosi banding yang harus dipertimbangkan yaitu induksi persalinan, hipertensi gestasional, PIH ditumpangkan pada hipertensi kronis, preeklamsia, eklamsia, sindrom LMP. Ada juga tes diagnostik atau prosedur yang dipertimbangkan yaitu urinalisis, CBC dengan diferensial, jumlah trombosit, HCT yang meningkat yang mengidentifikasikan keparahan hipovolemia. Ada juga asam urat serum, pengujian fungsi ginjal, BUN, keratin, pengujian fungsi hati, dan indeks cairan ketuban. Adapun memberikan perawatan tindakan terapi untuk dipertimbangkan yaitu manajemen calon bayi lebih disukai untuk kehamilan lebih dari 34 minggu. Terus pemantauan BP, berat badan, refleks, pengawasan janin serial, laboratorium preeklamsi serial, obat-obatan seperti yang ditunjukkan di bawah. Ada juga di sini manajemen aktifnya itu pengiriman cepat, akses IV dan cairan, rute kelahiran. Adapun kekhawatiran anestesi yaitu BP labil dapat dikontribusikan dengan anestesi regional. Edema dapat membuat intubasi endokrial lebih sulit. Obat-obatannya itu MgSO4. Adapun memberikan tindakan alternatif untuk dipertimbangkan yaitu ruangan tenang dan gelap, beristirahat dalam posisi lateral kiri, mendukung orang yang hadir atau tersedia, obat penyelamat. Misalkan tuh kayak obat perda di sini tuh apa sih maksudnya? Nah, memberikan dukungan atau pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan yaitu memberikan informasi tentang diagnosa, pilihan perawat, pengakuan simptom, kebutuhan akan ketenangan dan keheningan, yaitu diskusi mengenai potensi untuk perubahan rencana kelahiran, intervensi medis, inisiasi tenaga kerja. Adapun di sini perawatan tindak tidak dilanjut untuk dipertimbangkan yaitu ikuti tanda-tanda vital setidaknya 2-4 jam. Nah, terus ulangi preeklamsia atau laboratorium. Nah, yang terakhir yaitu praktik kolaboratif, pertimbangan konsultasi atau rujukan. Sama yang seperti di atas, yaitu kita kolaborasinya itu atau merujuknya itu kepada dokter spesialis obgyn. Untuk wanita yang membutuhkan transportasi karena PIH, untuk wanita dengan PIH tampak tidak stabil dan layanan anak. Nah, yang terakhir ini kelahiran prematur, pola FSH airnya tidak meyakinkan. Nah, yang terakhir untuk diagnosis atau perawatan di luar ruang lingkup bidan. Nah, oke, baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.